adalah ceritaku belajar di masa pandemi COVID-19. Namaku Warane William Timbuleng, siswa kelas 9 di SMP Negeri 8 Manado. Aku mempunyai seorang adik perempuan, namanya Maksita Meliani Timbuleng, siswa kelas 7 di sekolah yang sama denganku, SMP Negeri 8 Manado. Papaku seorang pengusaha dan bekerja di sebuah perguruan tinggi negeri di Tondano. Mamaku adalah pengajar di sebuah perguruan tinggi negeri di Manado. Karena papa dan mama sama-sama bekerja, mereka sangat sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga aku dan adikku harus menyesuaikan diri dengan kesibukan mereka. Sebelum COVID-19, biasanya setelah pulang sekolah, kami menunggu di kantor mama sampai waktunya untuk kami bisa pulang bersama ke rumah. Kadang aku ikut papa ke kantor dan adikku bersama mama. Karena itu, kami sangat kenal dan familiar dengan lingkungan tempat papa dan mama bekerja. Tapi yang paling penting, kami senang dan bahagia dengan aktivitas kami setiap hari. Pada pertengahan bulan Maret tahun 2020 yang lalu, semua orang digemparkan oleh pemberitaan televisi, koran, dan radio dengan berita tentang COVID-19. Suasananya jadi berubah total. Video amatir ini memperlihatkan detik-detik saat massa melakukan penghadangan mobil ambulans RSUP Kando Manado yang memuat jenazah pasien. Bogor terpaksa gigit jari ketika mendatangi apotek Kimia Farma yang ada di sekitar permukimannya. 2020, saat ini sudah lebih dari 1.000. Kami semua dilarang beraktivitas di luar rumah. Kami harus belajar dan beribadah dari rumah. Papa dan mama harus bekerja dari rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, wajib pakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Pada waktu ulang tahun, kami tidak boleh merayakan secara besar-besaran, apalagi mengundang teman. Papa dan mama menggantikannya dengan cara membeli beras dan membagikannya kepada mereka yang membutuhkannya. Awalnya kami merasa asing ketika harus bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Tapi lama-kelamaan kami bisa menikmatinya. Belajar dari rumah membuat kami memiliki kebiasaan belajar baru, menggunakan komputer, Portaldik, aplikasi Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, dan Google Meet. Sambil bertukar informasi, belajar dengan teman-teman dan guru-guru melalui grup WhatsApp kelas. Setiap hari kami selalu memeriksa Portaldik SMP Negeri 8 Manado dan grup WhatsApp kelas untuk melihat pembelajaran, dan dengan bantuan papa dan mama akan langsung kami kerjakan. Dan yang menjadi tantangan adalah ketika tugas-tugas mata pelajaran dan praktek yang biasanya dilakukan di laboratorium selalu divideokan dan dikirim melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Untunglah salah satu pekerjaan dan usaha papa adalah di bidang multimedia, sehingga ini memudahkanku untuk mengerjakannya. Meskipun masa pandemi COVID-19 tidak menghalangi sekolahku menyelenggarakan berbagai lomba secara daring, seperti pada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun sekolah, dan Hari Pendidikan Nasional.
Aku dan adikku mengikuti lomba pidato dan menyanyi lagu kemerdekaan. Sesuatu yang tidak pernah aku lakukan di masa belajar luring, ternyata bisa aku lakukan ketika belajar daring saat pandemi COVID-19. Melebihi juara dan hadiah yang kami terima, kami sangat bangga bisa melakukannya. Saya akan menyampaikan pidato saya tentang perilaku disiplin di masa pandemi COVID-19. Kita semua tahu bahwa seluruh dunia, aku dan adikku bisa belajar sambil menikmati hobi kami masing-masing. Aku senang bermain sepeda dan olahraga taekwondo, sedangkan adikku milih hobi bermain piano. Kami juga senang bermain dengan anjing kami Snowy dan ikan-ikan yang kami pelihara di kolam. Terkadang kami melakukan aktivitas nonton bersama keluarga di rumah seperti di bioskop. Dan syukurlah Mama dan Papa selalu mendukung semua kegiatan kami itu. Pandemi COVID-19 juga membuatku terbiasa membantu pekerjaan Mama di rumah dan memperoleh banyak kesempatan untuk belajar sambil bekerja bersama Papa di usaha multimedia, seperti menjadi kameramen di saat liputan live streaming, memasang sound system. Belajar dari rumah membuat aku mendapatkan pengalaman belajar yang baru dan bisa menguasai teknologi komunikasi untuk bisa bertemu teman-teman dan guru-guru secara virtual. Aku bisa belajar secara fleksibel tanpa terikat waktu pelajaran dan bisa belajar didampingi orang tua di rumah. Kendala terbesar dalam belajar dari rumah adalah ketika jaringan internet bermasalah karena alot, hujan deras, maupun listrik padam. Kesulitan muncul ketika aku memerlukan bantuan guru di saat ada pelajaran yang aku tidak mengerti, dan kadang ada guru yang hanya mengirim materi melalui WhatsApp sehingga aku harus berusaha sendiri belajar di internet. Dan yang paling menyedihkan, ternyata mama saya yang selalu berusaha membagi waktu kerjanya dengan membimbing aku belajar, ternyata bisa lebih galak dari guruku di sekolah, terutama ketika belajar matematika. Tetapi meskipun galak, aku selalu diberikannya pujian, bahkan hadiah jika aku dan adikku dapat menyelesaikan tugas mata pelajaran tepat pada waktunya. Sebaliknya, kalau belajar di kelas, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Meskipun kami mulai bisa menyelesaikan diri dengan cara belajar dari rumah, tapi aku berharap agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, supaya aku segera bisa belajar di sekolah bersama teman-teman dan guru-guruku di SMP Negeri 8 Manado. Apalagi tinggal menghitung hari, aku akan menyelesaikan pendidikanku di kelas 9 dan akan melanjutkan pendidikan ke SMA. Aku rindu sekolah, guru-guruku dan teman-temanku. Semoga Indonesia bisa segera terbebas dari COVID-19. Semoga anak-anak Indonesia segera bisa bersekolah lagi. Semoga kami bisa selalu sehat, cerdas, dan terus semangat belajar untuk menjadi penerus bagi Indonesia Jaya.